Berpacu dalam memori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi ABS? Alhamdulillah ya sudah memasuki Ramadan ke-19. Semoga siswa-siswi ABS selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap stay at home and keep healthy ya di tengah pandemi COVID-19. Oke, kembali lagi dengan Kak Cus dalam kegiatan pesantren Ramadan daring yang sudah berjalan kurang lebih 2 pekan. Semoga siswa-siswi ABS makin produktif ya meski di rumah. Oke, kali ini Ustazah akan mewawancarai asatidzah AABS dan juga siswa-siswi AABS yang sudah hafal 30 juz dan 15 juz. Penasaran mau ditanya apa? Saksikan acara Berpacu dalam Memori. Ada kuisnya juga loh untuk siswa-siswi ABS. Nah, siswa-siswi ABS dan asatidzah ini akan berbagi tips dan strategi menghafal Al-Quran. Nanti ada juga ya tips dari Ustazah Husnul biar nggak ketinggalan. Keep watching this video ya untuk mengisi kegiatan Ramadan kalian. Ini dia video wawancara Ustazah dengan Ustazah Febri, Ustadz Arif, dan Ustadz Agus selaku security. Ustazah Febri udah berapa tahun Ustazah ngajar di Al-Irsyad? Ini tahun kedua. Tahun kedua, berarti dari tahun 2018. Nah, Ustazah di lembaga Al-Irsyad kan mewajibkan pegawainya untuk menghafal Al-Quran nih. Nah, sebelumnya Ustazah pernah ngafalin Al-Quran apa belum? Terus awal mula menghafal Al-Quran itu gampang atau susah? Sebelumnya pernah. Terus sebelum di Al-Irsyad juga pernah ada niatan buat nambah, buat ziyadah hafalan. Tapi qadarullahnya hanya murojaah. Terus setelah di Al-Irsyad, alhamdulillah difasilitasi ada hafalan. Yeah. Terus susah atau mudah sudah? Awalnya susah kalau kita belum punya atau belum nemuin metode yang sesuai yang lebih mudah menurut kita. Ustazah punya metode khusus nggak untuk ngafalin Al-Quran? Sebetulnya setiap orang kan cara menghafalnya beda-beda. Ada yang karena dia sering dengar ayatnya diulang-ulang, terus ayatnya dengarnya gitu ya, terjadi hafal. Ada juga yang metodenya membacanya diulang, terus setelah itu digabungkan dari awal halaman gitu ya sampai akhir. Kalau saya biasanya menghafalnya satu baris pertama itu diulang-ulang terus 5 kali, 10 kali. Setelah itu baris kedua, baris ketiganya sama sampai baris terakhir. Nanti digabungkan lagi dari awal halaman. Terus lebih memudahkan lagi kalau kita punya catatan awal ayatnya itu apa. Jadi nanti digabungkan itu lebih mudah gitu. Ada waktu khusus nggak bagi Ustazah untuk ngafalin Al-Quran? Waktu khusus sebetulnya nggak ada sih, tapi lebih ke suasananya. Kalau lagi hening, kalau lagi kita bisa fokus itu cocok-cocok aja buat ngafalin. Terus, nah surat apa nih menurut Ustazah yang paling mudah dihafalin dan paling susah? Surat paling mudah. Sebetulnya setiap surat itu ada ceritanya sendiri ya. Jadi misalkan kalau lagi baca surat ini, oh ingat waktu ini ngafalinnya susah, ini waktu ngafalinnya gampang. Tapi kalau surat favorit, surat Al-Fajr. Al-Fajr. Ya. Oke, terima kasih Ustazah Febri ya. Ustadz Arif, sudah berapa tahun Ustadz ngajar di Al-Irsyad? Kalau dibilang sudah berapa tahun, ini tahun pertama berarti Mas? Tahun pertama ya, berarti baru ya? Iya. Ini kan di lembaga Al-Irsyad ini kan mewajibkan pegawainya untuk menghafal Al-Quran. Nah sebelumnya ini Ustadz udah pernah menghafal Al-Quran atau belum? Kalau sebelumnya alhamdulillah sudah pernah. Dulu waktu di Ma'had, berarti di pondok. Terus gimana? Awal mula menghafal itu ada kendala, susah atau gampang gitu? Kalau dibilang susah pasti ya, terlebih lagi yang namanya menghafal memang kadang-kadang perlu cara-cara khusus ataupun memang kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang khusus lah untuk bisa menghafal Quran itu. Tapi kalau diniatkan dan terus dilakukan insya Allah sih bisa lah. Apalagi masing-masing kita punya kelebihan sendiri, insya Allah bisa. Berarti punya nih cara khusus buat ngafal
Kalau metode dulu yang diterapkan di pondok, kita biasa satu kaca ya. Biasanya kan satu setoran itu teman-teman satu kaca atau satu halaman lah. Jadi dari satu halaman itu satu ayat, kadang-kadang kita ulang-ulang bisa sampai 10, 20 atau lebih dari itu. Intinya bisa sampai benar-benar hafal ayat tersebut. Hal itu diteruskan sampai ayat yang paling bawah di kaca ataupun mushaf tersebut. Nah, kalau sudah hafal semuanya, baru kita mulai dari ayat yang pertama halaman tersebut sampai yang paling bawah. Itu sih metode yang anak jalanin. Terus surat apa nih Dad yang paling mudah dihafalin? Juz atau juz berapa gitu? 29 dan 30. Mau tanya nih, Ustadz Agus sudah berapa tahun ngajar di Al-Irsyad? Alhamdulillah saya sudah di Al-Irsyad lebih dari 10 tahun. Dari Iya. tahun berapa Ustadz? Dari tahun 2004 saya sudah di Al-Irsyad. Lumayan lama ya. Iya. Ustadz, di lembaga Al-Irsyad itu kan mewajibkan pegawainya dari buruh, security maupun hokis itu untuk menghafal Al-Quran. Nah, Ustadz berarti kan otomatis diwajibkan menghafalkan Al-Quran ya? Iya, Iya. sama. Ada kendala nggak sih ketika antum menghafalkan Al-Quran dan sebelumnya pernah belum menghafal Al-Quran? Ya, sebelum saya di Al-Irsyad itu saya pengalaman kerja di luar nggak ada hafalan Quran, halakoh itu nggak ada. Jadi cuma di Purwokerto ini yang ada cuma di Al-Irsyad. Dan kebetulan ya awal-awal menghafalkan Quran itu susah. Tapi karena di sini itu diwajibkan, terus teman-temannya banyak yang sama kayak saya dari awal-awal, jadi akhirnya terbawa suasana teman-teman, ya? motivasi teman-teman begitu. Oke. Kemudian surat apa nih Tad yang paling mudah dihafalin dan yang paling susah menurut Ustadz deh? Iya. Kalau surat yang paling mudah itu menurut saya itu juz 30 surat An-Naba. Kalau yang susah juz 30 itu surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin itu kok bolak-balik. Iya. Oke. Terus Ustadz ini punya metode khusus apa enggak dalam menghafal Al-Quran? Kalau metode khusus itu biasa-biasa saja, cuma membaca terus dihafalin. Kalau pas waktu senggang toh, kalau nggak senggang nggak dihafalin. Oke. Biasanya ngapalinnya waktu apa Tad? Kalau ngapalinnya alhamdulillah saya kebetulan di security. Ya, saya di security, jadi pas waktu di pos security. Pas nggak ada tamu lah ya Tad? Iya, pas lagi nggak ada kosong lagi apa itu saya ngapalin begitu. Oke Ustadz, terima kasih Ustadz. Iya. Nah, itu tadi wawancara Ustadzah dengan Asatidah. Nah, kali ini ada juga wawancara Ustadzah dengan siswa-siswi ABS. Siapa dia? Ada Ageng, Iza, Nanda, dan Caca. Saya ingin menjadi penghafal Al-Quran karena ingin mendapatkan keutamaan para penghafal Al-Quran, seperti mendapat syafaat kelak di hari kiamat dan memberikan mahkota kepada kedua orang tua di surga. Saya ingin menghafalkan Al-Quran karena dengan Al-Quran bisa membawa kita menuju ke tingkatan surganya Allah. Dan saya juga ingin mengajak orang-orang yang saya sayangi menuju ke surga bersama-sama. Di samping itu, saya juga ingin menjadi seorang muslimah yang menguasai dunia dengan Al-Quran. Alasan saya ingin menghafal Quran yaitu bisa membahagiakan orang tua, bisa membahagiakan keluarga, dan bisa memberikan mahkota di akhirat kelak. Alasan saya ingin menghafalkan Al-Quran karena saya ingin menjadi hafizah 30 juz yang mungkin dan ingin memberikan mahkota kemuliaan untuk kedua orang tua di surga. Waktu awal-awal menghafal susah, tapi setelah terbiasa menjadi mudah. Sebenarnya ya, mudah atau susah itu sesuai dengan perspektif pandangan dari orang-orang. Tapi bagi saya sendiri, menghafal Al-Quran itu suatu hal yang sulit. Karena di dalam menghafal Al-Quran, terdapat proses yang mengharuskan kita untuk berjuang, bahkan ada tangisan dan komitmen yang harus kita lalui. Sebenarnya menghafal Quran itu mudah bagi yang terbiasa, dan menjaganya itu yang sulit.
Sebenarnya sih tergantung ayat dan mood saya. Kalau misalnya moodnya lagi baik, ayatnya lagi mudah, itu insya Allah buat ngafalin gampang. Tapi kalau misalnya moodnya saya lagi jelek, terus ayatnya lagi susah, biasanya ngafalinnya susah. Kalau saya dengan artinya, jadi dipahami ayat tersebut tentang apa, baru dihafalin. Strategi yang saat ini saya pakai itu menggunakan Al-Quran terjemahan. Jadi, dengan Al-Quran terjemahan ini, kita tidak hanya bisa menghafalkan ayatnya, tapi kita juga bisa mengetahui apa sih arti dari ayat itu. Strategi saya dalam menghafal Quran sih, itu bisa dengan artinya dan memahami isinya. Kalau strategi khusus sih nggak ada, tapi kalau yang biasa saya terapkan untuk menghafal itu dibaca ulang-ulang 20 kali, minimal 20 kali, setelah itu berusaha dihafalkan. Setelah subuh dan setelah maghrib. Biasanya sih di pagi hari dan waktu-waktu lain bersama teman-teman. Saya dan teman-teman menghafal Quran setelah subuh dan setelah maghrib, dan bisa juga di waktu-waktu kosong. Kapan waktu yang kamu gunakan untuk menghafal Quran? Kalau lagi di asrama biasanya waktu jam halaqah, dan waktu luang kalau misalnya lagi di rumah itu biasanya habis subuh. Selain diulang-ulang, terus menggunakan waktu kosong untuk mengulang-ulangnya. Tips menjaga Al-Quran itu sebenarnya banyak banget loh. Tapi regardless dari tips-tips yang kalian bakal pakai, yang terpenting bagi saya adalah kita mempunyai niat dan tanggung jawab sebagai penghafal Quran. Tipsnya sih dalam menjaga hafalan Quran dengan murojaah atau mengulang-ulangnya setiap hari. Menurut saya tips menjaga Al-Quran itu dengan memurojaah hafalannya tiap hari dan sering membaca Al-Quran, karena biar lebih sering baca terus lebih cepat nempel. 3. Ya, menurut saya sih yang paling mudah dihafalkan itu juz 15. Itu ada surat Al-Kahfi yang sering dibaca. Juz yang paling mudah itu menurut saya juz 13. Karena di dalamnya itu terdapat surat Yusuf, yang dimana surat itu seperti mengajak kita untuk bercerita dan masuk ke dalam cerita tersebut. Kalau menurut saya juz 1, karena juz 1 itu paling sering didengar. Ya, itu dia wawancara beberapa asatidzah dan siswa-siswi ABS ya. Nah, kali ini Ustadzah juga akan berbagi langkah dan tips menghafal dan menjaga hafalan Al-Quran. Berpacu dalam memori. Nah, untuk langkah-langkah persiapan sebelum menghafal Al-Quran, yang pertama yaitu persiapkan psikologis dan mental. Nah, perlu diingat ya, hapus semua kata-kata negatif yang mengatakan sulit menghafal Al-Quran. Itu tidak benar ya. Jadi ganti semua kata-kata negatif dengan kata-kata positif ya, kata-kata yang baik. Karena Al-Quran itu mudah dihafal, karena itu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bayangkan menjadi hafid atau hafidoh 30 juz mutkin ya. Yang ketiga, pemanasan otak 5-6 menit sebelum menghafal Al-Quran. Caranya, baca surat yang Anda hafal selama 5-6 menit tanpa Al-Quran, baru kemudian ambil Al-Quran untuk menghafalkannya. Yang keempat, fokus. Nah, untuk cara memegang Al-Qurannya itu sejajar dengan wajah ya. Yang kedua, letakkan di bagian kanan tetapi lebih atas, atau kiri tetapi lebih atas. Yang ketiga, menghadirkan pikiran, perasaan, hati yang khusyuk. Kemudian mata harus fokus untuk memotret mushaf lokasi ayat tersebut, atau bisa dikatakan seperti scanner. Yang kelima, pernafasan. Tekniknya, tarik napas yang panjang, kemudian tahan 8 detik, lalu keluarkan lewat mulut bersamaan bacaan ayat tersebut. Itu tadi langkah-langkah persiapan sebelum menghafal Al-Quran. Nah, kali ini ada faktor pendukung dalam menghafalkan Al-Quran.
Yang pertama, memperbaiki bacaan terlebih dahulu sebelum menghafalkan Al-Quran. Yang kedua, dianjurkan untuk tidak berpindah ke surat lain hingga mampu menyambung dari awal surat sampai akhir surat. Yang ketiga, mulai menghafal dari surat yang kamu sukai, misalkan juz 30 atau surat-surat pilihan. Yang keempat, menentukan target hafalan setiap harinya. Yang kelima, istirahat cukup, tidak tidur terlalu larut malam. Itu tadi faktor pendukung dalam menghafalkan Al-Quran. Nah, selanjutnya tips mudah menghafalkan Al-Quran yaitu tips menjaga hafalan nih untuk kalian sahabat Kurmasi, khususnya siswa-siswi ABS. Yang pertama, konsisten dan selalu istiqomah ya. Yang kedua, membuat target murojaah. Yang ketiga, menyediakan waktu khusus untuk murojaah. Yang keempat, perbanyak membaca Al-Quran. Yang kelima, dibaca ketika waktu sholat, baik itu wajib maupun sunnah, jadi nggak harus trikul terus ya. Yang keenam, selalu berdoa ya biar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu tadi penjelasan terkait bagaimana langkah dan tips menghafalkan Al-Quran dan menjaga hafalan ya siswa-siswi ABS. Nah, jadi nggak ada kata sulit nih dalam menghafalkan Al-Quran. Tetap berpikir positif, tanamkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Siswa-siswi ABS tahu laron? Laron muncul setelah hujan lebat. Ustadzah ucapkan jazakumullah khairon, semoga acara ini bermanfaat. If anything can, it is memory that will save humanity. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, ada kuis nih untuk siswa-siswi AABS Purwokerto untuk mengisi waktu luangnya di bulan Ramadan. Jawab ya di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching video. Don't forget like, share, comment, and subscribe.